Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suhaima. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan dalam berbahasa terbagi atas 4 aspek keterampilan. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau mendengarkan, yang kedua yaitu keterampilan berbicara, yang ketiga yaitu keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan dalam menulis. Keterampilan yang pertama yaitu ada keterampilan menyimak atau mendengarkan. Nah, dalam keterampilan menyimak atau mendengarkan ini bukan hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengaran, melainkan kita juga tahu atau memahami maksud apa yang kita dengar. Nah, dalam keterampilan menyimak ini terdiri atas 2 situasi. Situasi yang pertama yaitu situasi secara interaktif, yang kedua yaitu ada situasi secara non-interaktif. Nah, mendengarkan secara interaktif ini adalah mendengarkan atau terjadinya interaktif dalam percakapan secara tatap muka dan percakapan atau melalui telepon atau yang sejenisnya. Nah, dalam situasi interaktif ini kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh kejelasan dari lawan bicara kita, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih sedikit lambat. Nah, yang kedua ada situasi secara non-interaktif. Nah, mendengarkan secara non-interaktif ini, pada situasi non-interaktif ini terjadi seperti kita mendengarkan sebuah radio, mendengarkan TV, mendengarkan film, atau sebagainya. Keterampilan yang kedua yaitu ada keterampilan dalam berbicara. Nah, dalam keterampilan berbicara ini dikenal 3 situasi berbicara. Situasi yang pertama yaitu ada situasi interaktif. Situasi yang kedua ada semi interaktif, situasi yang ketiga ada non interaktif. Nah, situasi yang interaktif ini terjadi pada kegiatan secara tatap muka atau berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengarkan. Nah, kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Nah, sifatnya itu juga 2 arah atau bahkan bisa multi arah. Nah, yang kedua, situasi yang kedua yaitu ada situasi semi interaktif, di mana situasi berbicara semi interaktif ini contohnya bisa seperti berpidato di hadapan umum, atau berkampanye, atau juga bisa ceramah atau yang sebagainya. Nah, dalam situasi ini biasanya audiens memang tidak dapat melakukan interupsi atau bertanya atau yang lainnya. Tetapi pada situasi semi interaktif ini pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah mereka atau bahkan bahasa tubuh mereka. Sedangkan situasi yang ketiga yaitu non-interaktif, di mana pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Keterampilan yang ketiga yaitu ada keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu ada membaca secara permulaan dan yang kedua ada membaca lanjutan. Nah, membaca permulaan itu ditandai dengan oleh kemampuan melek huruf atau seseorang yang baru mengenali lambang-lambang bahasa tulis dan baru saja dapat membunyikannya secara benar. Nah, sedangkan klasifikasi yang kedua yaitu membaca secara lanjutan itu seseorang sudah bisa nih melek wacana, artinya seseorang bisa bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga dapat memetik isi atau makna dari bacaan yang ia baca.
Keterampilan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini bukan hanya seseorang dapat menyalin kata-kata atau bahkan kalimat-kalimat ke dalam tulisannya. Akan tetapi, pada keterampilan menulis ini seseorang dapat mengembangkan pikirannya atau gagasan-gagasannya serta ide-idenya ke dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, juga sistematis, sehingga tulisan ini mudah ditangkap oleh pembacanya. Nah, keterampilan dalam menulis ini terdapat dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu keterampilan menulis permulaan. Yang kedua ada keterampilan menulis lanjutan. Keterampilan menulis permulaan ini biasanya identik dengan penulis yang menuangkan idenya dengan melukis gambar nih. Pada fase ini biasanya si penulis tidak menuangkan ide atau gagasannya ke dalam suatu bentuk tulisan, melainkan hanya sekedar melukis atau menyalin gambar, atau bisa juga melalui lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis. Yang kedua yaitu ada kegiatan menulis secara lanjutan, di mana pada kegiatan menulis secara lanjutan ini seseorang bisa nih sungguh-sungguh aktivitasnya dalam mencurahkan idenya, mencurahkan gagasannya, mencurahkan pikiran-pikirannya ke dalam bentuk secara tertulis melalui bahasa tulis. Nah, itu dia pembahasan materi tentang keterampilan berbahasa pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.